Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Para bapak, para ibu, remaja, putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 di mana berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Zikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur dihadirkan kembali oleh Allah dalam majelis ilmu. Semoga kita dapat ilmu manfaat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa dan para ibu, kita kaji Quran surat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Oke. Kewajiban suami dan istri. Kita awal dengan baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan al-Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Azim bil Aba Masyaddaha Syekh Maulana Abdul Ali wa lana walidana warhamhum kama rabbana saghara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita dengan bacaannya, silahkan Bu Hajah Khairun Iswati dengan Bu Hajah Tati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Hajah Khanufatin, Bu Hajah Tati. Pemirsa dan para jamaah, kita pelajari bagaimana apa saja hak suami dan kewajibannya, hak istri dan kewajibannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Inna Allah kana 'aliyyan kabira. Ar-rijalu, para pria, para suami, qawwamun, pemimpin-pemimpin, penanggung jawab, ala nisa'i, atas wanita-wanita. Bima, karena apa yang faddola telah melebihkan Allah ba'dahum, pada sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Wabima, dan karena apa yang anfaqu, mereka menafkahkan, min amalihim, dari harta mereka. Fasolihatu, maka istri yang baik, qanitatun, yang taat, hafizatun, yang menjaga diri, lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada di rumah. Bima, karena apa yang hafizat, telah menjaga Allah. Wallati, dan para istri takhafuna, yang kau khawatir, nusuzahunna, nususnya, nusus niku cara Jawa purik. Napa nusus niku? Purik nggih. Bahasa Indonesia napa niku purik niku? Pondok betul Jawa niki. Nususnya fa'izuhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna, dan pisahilah mereka, fil madji'i, di tempat tidur. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Waduh, adakah di RT dalam Quran? Nabi bersabda, tafsirnya darban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak melukai, baik melukai hatinya maupun melukai badannya. Fa in ta'nakum, jika mereka istri sudah taat pada kalian, fala tabaghu, maka jangan mencari-cari, alaihin, atas mereka, sabilan, jalan untuk menyusahkannya. Innallaha, Allah kana ada aliyan, maha tinggi, kabira, maha besar. Masya Allah.
Kewajiban suami 2, kewajiban istri juga 2. Kewajiban suami nomor 1, qawwam 'alan nisa, bertanggung jawab, memimpin, mengayomi, melindungi, nggih. Niku qawwam atas istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Orang laki itu diberi kelebihan mental oleh Allah. Orang perempuan tuh kalau susah kan terus nangis. Kalau orang laki susah berpikir. Nggih. Siji. Kalau orang ada apa takut, kalau orang laki endi sing ganggu endi. Ngoten. Kalau perempuan lari, wedi-wedi. Allah membedakan sikap temperamen dan juga sikap mental antara pria dan wanita. Makanya suami menyayangi, istri disayangi, ngoten to. Klop to niku tumbune tutup. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian mereka yang lain. Nomor 1 apa tadi? Qawwam. Penanggung jawab, pemimpin, pengayom, pelindung. Nomor 2, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena memberi nafkah pada istri dari hartanya suami. Kalau ngasih nafkah gimana? Niku pertanyaannya. Kewajiban suami dulu nggih. Dados suami itu bertanggung jawab untuk membahagiakan istri. Napa niku indikatornya? Lah dinafkahi, berarti kan minta apa dibelikan. Nggih. Minta apa saja dibelikan. Suami kewajiban 2, memimpin nggih. Memimpin, bertanggung jawab, melindungi, mengayomi, tadi jadi 1 nggih. Yang kedua, memberi nafkah, Pertanyaannya bagaimana kalau tidak bisa memimpin, tidak bisa nafkah? Istrinya lulus aliyah, madrasah aliyah, suaminya lulus SD misalnya. Najis suci yang tahu istrinya, suaminya enggak tahu. Yeah. Kemudian suaminya enggak kerja, terus gimana kalau seperti itu? Apakah tetap qawwam, jadi pemimpin? Kalau suaminya menurut syariat benar, faddalallahu ba'd, Allah memberi kelebihan. Kalau nggak ada kelebihan, maka bisa juga beralih. Misalnya suaminya dari kamar mandi nggak pakai sendal, padahal anaknya kalau pipis di mana-mana. Istrinya bilang, "Loh mas apa cak apa bang? Cak, sama sandalan, nek gak aku najis iki akeh pipisan nang kene. Sama sandalan, gak sandalan ndur ono ngono." Padahal di situ ada bekas banyak pipis. Itu kalau nggak ditaati, nggih salatnya nggak sah. Karena kakinya basah, kena najis, nasinya pindah, kemudian kena sajadah, sajadahnya pindah, bisa nasinya pindah ke sajadah, jadi nggak sah. Maka dalam hal sesuai dengan syariat seperti ini, ya suami wajib taat pada istri, bukan karena wajib taat istri, bukan, tapi karena membenarkan syariatnya. Karena yang punya ilmu. Okay. Kemudian suaminya enggak kerja, istri yang kerja. Jadi istri yang ngasih nafkah. Bagaimana? Waduh, bisa-bisa kepemimpinannya lebih pindah. Tetapi karena Allah memberikan kelebihan moral bagi suami, maka sebisa mungkin istri taat pada suami. Dalam hal kepemimpinan istri taat, tapi dalam hal syariat maka mana yang punya ilmu itu yang diikuti. Tapi suami nggak kerja, istri nggak kerja, kelaparan nggak? Kelaparan. Yang dosa suaminya, karena suaminya yang wajib memberikan nafkah, istrinya ndak dosa, karena istri nafkahi. Lalu istri yang kerja, istri kerja. Itu istri yang baik hati, dia mendapat pahala. Karena apa? Dia memberi nafkah kepada orang yang tidak wajib bagi dia memberi nafkah kepadanya. Sedekah, tapi harus ikhlas, ya harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya pahalanya bisa hilang. Sampai cak gak taruh nyambut gawe gak mangan sama nih mati. Kan menyakitkan itu nggih. Nah, itu kan nggak ikhlas namanya, bisa hilang pahalanya. Jadi kalau sudah siap dia kerja mau berkorban untuk suaminya saking cintanya, maka harus ikhlas, ya harus ikhlas. Kalau misalnya suaminya kerja, istri minta cerai,
Aduh, biar seneng bareng, saya gak seneng jaluk cerai. Bagaimana syariatnya? Mungkin sosialnya, mungkin orang, lah ya bojo loro manjaluk pegat gitu kalau sosialnya. Syariatnya bagaimana syariatnya? Ketika wanita tidak diperintahkan kerja dan dia enggak makan karena suaminya enggak kerja, Nabi berpesan amfiqha au talliqha. Istrimu kasih nafkah. Kalau enggak ngasih, ceraikan. Biar dinafkahi orang lain. Oke, setuju. Biar dinafkahi orang lain, oke. Karena memang suaminya berkewajiban memberi nafkah. Lalu kalau seperti itu tidak bisa ngasih nafkah gimana? Maka mestinya ahli warisnya atau keluarganya kalau ada yang punya kelebihan ya harus membantunya. Ya wis tak kei duit dicukup-cukupno ya, dienggo tuku beras sampai iwak teri dijajar-jajar awet. Pokoknya benteno mangan. Itu boleh dan itu suami sudah enggak dosa karena sudah ada yang menanggung atau mungkin anaknya. Suami itu enggak kerja tapi anaknya ngasih nafkah sudah. Istri sudah enggak boleh minta cerai karena sudah ada nafkah yang menginginkan suaminya itu atau kewajiban suaminya sudah oleh anaknya tadi. Nafkah. Nafkah itu lahir batin. Lahir itu makan, minum, disayang, disenangkan. Batin itu dikumpuli suami istri. Ini nafkah batin. Kalau misalnya suami enggak mampu memberi nafkah batin, istrinya ridho, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau istrinya enggak ridho, minta cerai, istri minta cerai itu ada nomor satu penyebabnya suami murtad, itu otomatis cerai nggih. Kemudian yang kedua enggak memberi nafkah minimal 4 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga tidak bisa ditaati. Mungkin tiap malam pulang ngaplok apa gitu mungkin. Nanti kalau mau gak ono ngaplok, waduh benjut suwe-suwe niku nggih. Dan yang keempat itu suami nggak bisa ditaati karena tidak taat pada Allah lalu menyuruh untuk maksiat nggih. Nah ini khulu' boleh. Karena kalau bisa lebih baik daripada terus nggak dikasih nafkah tadi itu ya. Kemudian murtad jelas itu sudah fasakh akad nikahnya. Kemudian yang nggak bisa ditaati, kemudian suaminya mengajak untuk durhaka kepada Allah. Itu khulu'. Nggak bisa istri bilang, "Cak, sama tak pegat," itu nggak bisa, nggak jatuh. Kalau suami bilang, "Dek, sama tak pegat," jatuh cerai. Tapi istri bilang, "Tak pegat sama cak." Meskipun 1000 kali sehari tuh nggak ngefek. Muangkel aku tak pegat, nggak bisa. Karena saya nggak bisa mencerai suami. Yang bisa adalah khulu', yang menceraikan adalah pengadilan atau walinya. Walinya tuh dipanggil, wis nduk le, nggak usah nafkahi, wis amene bulan anak bojomu tambah guru. Mungkin aku kurukan daging. Tambah guru wis pegaten ae. Mboten Pak, wis gak apa-apa ndelok liya sing cocok awakmu misalnya, lalu diceraikan itu boleh kalau misalnya enggak ada suratnya di pengadilan ya, itu kan lalu walinya yang berhak. Kalau menurut negara di pengadilan digedok-dok, kenapa minta cerai? Enggak dikasih nafkah Pak Hakim. Berapa lama? Ampun setahun Pak Hakim, pun kliwat kadang niku. Lah sana kok endi nggih dikirimi dulur kula ampun nggih. Lah ya lah wis rembut nggih bojo kula mboten pun misalnya. Lalu hakim membenarkan diceraikan, ya jadi cerai. Masya Allah. Lah cerai itu sekali sampun, habis itu terus balen malih, cerai lagi, 2 kali saja boleh cerai, rujuk itu. Kalau cerai ketiga, ingin balik lagi enggak boleh, karena sudah cerai 3 kali namanya tolak bain. Tolak bain itu kalau mau balik lagi harus dinikah orang lain. Orang lain nikah terus sudah kumpul dengan orang lain. Kalau orang lain itu enggak cerai, ya sudah, gak uman. Oke. Kalau orang lain itu mencerai ditunggu sampai idahnya habis baru boleh nikah lagi. Itu namanya tolak bain. Oke. Kalau orang lain menikahi wis arek apik wis gak pegat nih sampun mari. Hanya boleh dua kali cerai. Sekarang fasolihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah. Wanita yang baik yang taat
taat pada Allah, taat pada suami, menjaga diri ketika tidak ada suaminya. Kalau wanita yang solihah di rumah sendiri suaminya nggak ada, pasti dia menjaga diri. Kalau nggak solihah kemana-mana, cari mantan misalnya, waduh bahaya niku. Bahaya niku mboten solihat, mboten solihah. Kalau solihah DRS di rumah saja. Suaminya nggak ada ya di rumah saja. Kalau keluar hanya untuk yang wajib, mengajar atau belajar dan seizin suaminya. Wanita itu nggak boleh keluar rumah kalau nggak diizinkan suaminya. Lu nek badhe ngaji, napa mosok ben kate ngaji pamit. Nggih pamit pisan untuk selamanya. Pokoke dina Senin mbek Kamis aku ngaji. Utawa Rebo jamal sampe ngaji. Sateruse ya, heeh, nggih sampun. Untuk selanjutnya mboten diapan nggih. Sampai puasa saja nggih, poso nek ana bojone nggo omah niku mboten pareng. Posone sunah tapi nggih mboten pareng karena harus melayani suaminya. Kalau suaminya bilang gak apa-apa poso, pompong sampean kober nyaur utangnya akeh misalnya. Nah itu enggak apa-apa puasa ketika suaminya ada di rumah. Qanitatun taat pada suaminya. Sebaik-baik wanita tasuru ka idza tadarta wa tuti'a ka idza amarta. Wanita yang baik adalah wanita yang taat jika kau memerintah atau menyuruh atau minta tolong dan membahagiakanmu jika kamu pandang. Mangkane nek diwasno bojo ne penyan mesem pun merengut ngemut tinten. Mesem tok niku lho swarga nggih membahagiakan. Nggih. Itu wanita yang baik. Kalau dilihat menyenangkan, kalau dimintai tolong melaksanakan. Kemudian kedua apa? Hafizatul lil ghaibi, menjaga diri ketika suaminya tidak di rumah. Bima hafizallah, sebagaimana Allah menjaganya. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan istri yang kamu khawatir pore, napa pore? Gondok. Napa sih bahasa Indonesia ini niku? Ngambek, gondok. Nek gondok ngeten. Kalih napa jenenge menyanyi pulangkan saja aku pada kalian nonton kali kelambine dia ada koper. Kalau pada wanita seperti itu tahu kata seperti itu faizuhunna tuturono omongono nasihatono wah juruhna fil madoji, dituturi enggak mempan ya sudah bisa tidur. Bengi-bengi nglelel gak ono wonge gak enak. Menene terus mesam-mesam lampun wadribuhun wadribuhun nabukullah tadi yang tidak boleh bentuk macam kayak sanksi nggih. Yang kau khawatir mereka ngambek maka nasihatilah, dinasihati. Dan nasihati dik, hidup cuma sekali. Nikah mek pisan tok, wis nduwe anak 5. Macam-macam anak engko pisakno. Nek aku salah sepuron, ancane sampean ngono. Ya wis sepurane. Ya wis meneh sebalane maneh. Gak ya sepurane. Nggih pun faizuhunna dituturi selesai. Selesai wanita tuh gampang kok nggih. Wanita lho gampang to nggih. Masih ngambek konten dilus-lus aja meneng. Dikek dhuwit malah. Wah, jurune fil madoji. Kalau dinasihati masih ngeyel, ya sudahnya pisah ranjang. Pisah ranjang masih tetap enggak mau dikai sanksi. Ya wis sampean kepingin sama untuk sampean tah misalnya. Apa sampean kepingin gak tak nafkah ya piye? Itu loh, pun termasuk sanksi. Enggak kono bukan. Ghairu mubarihin, tidak menyakiti, tidak melukai. Hatinya jangan dilukai, badannya jangan dilukai. Niku jadi bukan di RT. Nakum, kalau istrimu sudah taat padamu fala tabaghu alaihi sabila, jangan cari-cari jalan untuk menyusahkan. Wis kadung enten wil nggih. Wonten carane piye cek njaluk pegat, bandera tak kaplok ya misalnya. Itu dilarang. Fala tabaghu, kalau sudah taat maka jangan cari-cari jalan untuk menyusahkan dia, untuk menyakiti dia. Tanggung jawab nggih. Karena istri sudah taat, maka kewajiban istri hanya 2 tadi, nomor 1 taat, nomor 2 menjaga diri. Kalau ada suaminya hanya 1, taat saja. Batasnya taat apa? Selama tidak menentang syariat. Nah, Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil
Khalik, enggak boleh taat pada makhluk untuk mendurhakai Allah. Innallaha kana 'aliyan kabira, Allah Maha tinggi dan Maha besar. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan Bu Tati. Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Nyai, itu tadi dikatakan nusus, tapi nusus itu mungkin menurut saya tuh nggak sampai kepin pulang ke rumah orang tuanya, tidak Bu Nyai. Cuman ya ngambek Bu Nyai. Apakah ngambek seperti itu tuh berdosa Bu Nyai? Dan bagaimana supaya kita sebagai istri tuh nggak ngambekan kepada suami? Soalnya kalau gondok itu biasanya mungkin ini pengalaman yang nggih punya mungkin minta perhatian pada suami, ngaten punya. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngambek gondok. Cara Jawa ngemut tinten. Nah, kalau ngambek, kalau suaminya ridho enggak apa-apa. Bojoku tambah lucu nek gondok. Berarti suaminya enggak sakit hati. Tambah suaminya sakit hati, menang ya aku menang dhewe bah ngono, jarno, gak dhewe aku dikek masakno, aku tak ndolek dhewe, ndolek masakno. Misalnya, itu kan jadi suami enggak ridho, itu istri dosa. Jadi bagaimana kalau ngambek supaya ridho? Nggih dipesen, aku ngambek sama ngelus aku cengguh. Nek aku ngambek gak sama ngelus aku dosa, sama seneng tak aku dosa, ngoten. Supaya nggak ngambek gimana, ingatlah kebaikannya. Mewangkel, tapi sudah kena wedak ya dek ini, nukono klepait bare ya dek. Wis tak jale gang kroncong ya bare nukokno. Akhirnya kan terus hilang sakit hatinya. Ingatlah kebaikannya. Setelah ingat teman hidupannya dia, nggak ada yang lain. Di surga tadi juga nanti dengan dia nggak ada yang lain. Ingat yang baik-baik, akhirnya gak apa-apa ngono tok, engko tak omongan aku mesti kena ngono gitu sudah nggih. Jadi supaya ingat kebaikannya. Nah, ngambek itu minta diperhatikan kan? Berarti sebelumnya harus konsensus. Nek aku ngambek cuma njaluk diperhatikan ngono tok. Ya wis, nek sampean anggap aku apal, tak lus-lus. Jadi ada konsensus, ada apa semayan nggih. Nek mbon semayan kan terus mangkel-mangkelan terus nggih. Padahal niku lho jarine musuh dalam selimut. Untung ini saat selimut ada musuhan barang ya rugi dhewe. Jadi ada kesepakatan yang baik. Niku namanya kalau di kantor kan kontrak kerja, kalau di pendidikan kontrak mengajar, kalau dengan suami kontrak kesetiaan. Tulisi nomor 1 bab apa, pasal apa, nomor 1 konten ya napa aku ngambek sampean mbak nyolo saya napa. Nek aku kutopo sampean nek aku rada kudu merengut sampean jak dolen misalnya. Niku ada kontrak kesetiaan. Ya ngono aku nek pas moring-moring ya sampean guyu aku cek guyu. Misalnya perlu ada kan. Ada orang istriku muangkel mbek sing lanang. Ngemut tinten ae. Akhirnya saya menang ae ditulis kabeh mangkel ati. Ditulis kabeh dikeno. Walah sepuran ya Dik aku garuh. Lho ya garuh kan. Kan mis saja, nggih, miskomunikasi saja. Ada baiknya seperti itu nggih, nek ibu-ibu, nek pemirsa nek mangkel mbek garwane, mbok karo wedok karo lanang, nek mangkel ditulis kabeh pendadekno mangkel. Nggih. Mungkin sampai numpuk-numpuk sampai 10 ditulis kabeh. Diwaca. Sing nomor 1, nomor 2 gak nyejo sepurane, nomor 3 ya wis apike meneh. Itu supaya tidak menjadi berkepanjangan pertekcokan pertengkaran suami istri itu. Fa in khiftum syiqaqa bainihima, kalau kau khawatir terjadi perpecahan antara keduanya, fab'atsakum min ahlihi, maka utuslah satu wakil delegasi dari keluarga suami, wa hakama min ahlihi, dan satu delegasi dari keluarga istri. Iyurida islahan, kalau keduanya bermaksud untuk islah damai, yuwafiqillah bainahuma, maka Allah akan mencocokkan keduanya. Innal kana aliman khabir, Allah Maha tahu dan Maha teliti. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan Bu As. Matur suwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada keluarga yang perempuan ini ngalah Bu Nyai, dia mengajar. Sudah punya anak juga. Lah ini suaminya itu tidak menafkahi
dulu sudah pernah nusus lalu sudah turun surat cerainya. Tapi yang laki-laki ini minta rujuk kembali karena yang istrinya itu juga kan kadang ada anak, jadi ya wis lah ngalah kembali lagi. Ini terulang kembali Bu Nyai. Yang purian justru bukan yang perempuannya Bu Nyai. Sudah enggak memberi nafkah. Yang laki-laki ini juga purian. Nah, istrinya ini ditinggal ke rumah orang tuanya. Ini sudah selama 4 bulan ini tidak memberi nafkah. Pripun Bu Nyai? Istrinya sudah berusaha untuk mengalah juga takut dosa kan begitu. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami tidak ngasih nafkah di hadapan Allah, suami salah, suami berdosa. Istri sudah ngalah di hadapan Allah, sudah benar. Kemudian nusus lagi, ngambek porek pulang, ya sampai 4 bulan tidak ngasih nafkah. Istri boleh milih 2, boleh sabar terhadap akhlak suaminya. Ayyumam ro'atin, mana-mana wanita yang sabar terhadap kejelekan akhlak suaminya, maka dia di surga. Milik surga boleh. Nomor 2, kalau dia tidak kuat, boleh khuluk tadi. Bilang kepada walinya. Tapi sekarang hakim ya, Pak Hakim niki lho kula mendhek nafkah petang wulan punan, kula diseneni mawon. Nanti hakim yang akan memanggil. Disidangkan di pengadilan agama. Itu alternatif terakhir kalau sudah nggak bisa dipertahankan. Tapi kalau tetap dia mempertahankan, wis gak apa-apa, wong gak apa-apa, sing penting kono sehat kene sehat, tetap aja jalan tiap hari ngajar, anaknya kasih nafkah enggak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali ya sudah enggak boleh kembali. Yang bain tadi itu. Kalau masih 2 kali istrinya ngales gak apa-apa, wong ono anak itu seneng ono bapake, akhirnya ngalah. Pada akhirnya sampailah pada 2 pilihan, boleh memilih tetap sabar di ahli surga. Wong enggak ada suami enggak apa-apa, enggak merubah ekonomi dan lain-lain, enggak apa-apa, dia sabar. Dan dia enggak nuntut apa-apa. Enggak apa-apa nyambut gawe. Itu di ahli surga. Harus ikhlas, ya, enggak boleh ngomong-ngomong undat-undat ya, manan ya. Napa mani lah. Lah kemudian yang kedua kalau enggak ditempuh enggak apa-apa, enggak minta khuluk. Kalau ini enggak betah tadi maka boleh khuluk ke pengadilan. Biasanya itu ada biayanya juga nggih. Mungkin kenapa khuluk? Lah ono wajan ngenteni aku misalnya. Orang ketiga, tapi enggak melakukan kesalahan, hanya karena memang diterlantarkan saja, lalu dia cari solusi sendiri dan suaminya enggak tanggung jawab, maka itu oleh syariat dibenarkan, nggih. Karena sudah memenuhi syarat tidak diberi nafkah tadi. Ngoten nggih. Kita lanjutkan. Suami istri itu kalau tengkar, kalau puri-purian, kita bahas setelah ini ya. Nek puri ya apa? Kalau keduanya suami istri itu mulai terjadi perpecahan, pertengkaran, percekcokan, nantang minta cerai atau mencerai misalnya, maka jangan terus lakukan ya tak pegat, jangan gitu dulu. Ditempuh dulu jalan damai. Keluarga si lelaki, keluarga si perempuan yang bijak, sing apik itu dipanggil, keluarga wakil istri dipanggil, keluarga wakil suami dipanggil, nggih. Kemudian disuruh musyawarah gimana sebaiknya keluarga ini. Nah, 2 wakil keluarga ini akan musyawarah. Lah ya anak 5 katene cerai ku njembangan kok sapa kok. Lah ngesakno wis ngene wis dikongkon tetep sing rukun ae, engko nek kurang biyen dibantu misalnya ada istilah seperti itu, maka Allah akan mencocokkan 2 hati yang bercekcok ini. Karena kesepakatan keluarga mengislahkan, mendamaikan. Maka harus damai. Dan kalau sudah keluarga keputusannya damai, enggak boleh cerai dengan macam-macam hasil rapat keluarga tadi, maka suami istri itu harus memilih jalan damai. Nanti Allah yang bikin hati cocok. Biasanya kalau ada apa pengen marah itu sudah enggak, ya wis gak apa-apa ngene anak 5. Jadi wis gak apa-apa wis wong ngono masalah dunia. Misalnya nanti akan begitu hatinya. Akan ada kedamaian. Yuwafiqillahu bainahuma. Allah akan mencocokkan. Maka harus melalui proses mengumpulkan musyawarah delegasi tadi antara 2 keluarga. Jangan langsung tak pegat langsung mulih, bukan. Ya langsung porik bukan. Tapi harus ada
musyawarah dulu untuk mempertahankan rumah tangga ini. Tuh, ada yang tanya sebelum dilanjut? Monggo, Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Bu Nyai tadi tentang kemungkinan seorang suami apa tahu atau enggak tahu tapi sering mengucapkan cerai atau cerai ya Bu Nyai. Kata-kata cerai itu bagaimana? Kemudian tadi kalau dalam arti cerai itu apakah cerai resmi atau hanya ucapan kemudian dianggap cerai? Sehingga tadi untuk ketiga kali seperti dianggap talak 3 ya Bu Nyai, nggak boleh dinikahi lagi. Itu bagaimana Bu Nyai? Kemudian yang berikutnya bahwa cerai ini kalau kami sempat melihat sesuatu yang dibenci tidak disukai oleh Allah tapi dibolehkan. Itu bagaimana sebagai seorang istri Bu Nyai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 1 tadi tentang apa? Oh, kata cerai. Kalau itu diniatkan dari hati, sudah jatuh cerai. Misalnya ini, aku sumpah ujung tak pegat wis sama tak pegat. Dan hatinya itu niat pegat, itu sudah cerai menurut syariat. Hanya menurut negara belum ada surat cerainya. Tapi cara seperti itu ya boleh rujuk tadi. Wis sepurane udah ngomong. Tapi sudah dihitung 1. Sudah hanya kalau menurut negara karena belum ada surat cerainya belum dihitung 1. Kan sudah ada surat cerainya baru dihitung 1. Dan menurut syariat supaya enggak dibikin mainan kata-kata cerai. Hanya sekedar dicerai tenan tas cak iku enggak medeni sampean tok ya berarti enggak. Jadi harus disorehkan. Pas marah, wis tak pegat sumpah aku memang tak pegat. Barang sudah pun reda, wis gak guyang-guyu ngoten. Mang pegat ta? Gak, ya saking sampean cegak sak karepe dhewe ngono gak ta. Ya wis, ya berarti enggak. Karena memang bukan dari hati, hanya karena marah, hanya karena emosi sesaat, nggih. Dan tidak dari hati yang paling dalam, ngoten. Kalau memang dari hati nggih jatuh cerai. Jatuh cerai kalau enggak dibawa ke pengadilan langsung bisa ya wis Dek tak cabut, gak rujukan. Itu kalau belum sampai masa iddahnya habis tanpa saksi boleh langsung. Tapi sudah dihitung 1 tadi, enggak boleh sampai ketiga, nanti harus nikah dengan orang lain tadi, nggih. Itu yang nomor 1 tadi nggih. Yang nomor 2 apa tadi? Tadi kata cerai tadi kalau ketiga kali dan surat kemudian seperti yang ketiganya Oke. Jadi kalau menurut syariat kata 3 kali kata menceraikan, rujuk, cerai, rujuk sampai 3 kali sudah 3 kali. Zaman dulu itu kan bilang gini, kamu tak cerai kamu tak cerai. Itu sudah dihitung 3. Tetapi sebelumnya dihitung 1 cerai, tak iya dihitung 1. Pada zaman Sayyidina Umar itu orang-orang biar enggak main-main dengan kata-kata tolak, kata-kata cerai. Makanya orang pitelu tak jatuhna telu teman itu. Untuk menepis saja, jangan gampang bilang cerai. Nah kalau sudah cerai tadi, tak cerai, balik, menurut syariat sudah 3. Tapi menurut negara belum ada suratnya masih 1. Ikut mana? Kalau kita ikut syariat, berarti harus ada muhalilnya sudah. Meskipun surat cerainya baru sekali, ada muhalilnya. Kalau kita ikut negara kan punya pertimbangan. Jenenge wong bae ono perucut-perucute ngoten niku sampai rene kan berarti burung tenanan. Itu mungkin menurut negara dianggap kalau belum 3 surat cerai belum talak bain itu. Tapi nggih harus hati-hati. Orang laki harus kuat. Makanya kewam tadi karena fadolah itu tidak gampang bicara cerai. Kemudian disebutkan di sini ayat-ayat yang kedua terakhir tadi. Innal kana aliman khabira, Allah Maha Tahu Maha meneliti. Ucapan cerai, ucapan mempertahankan keluarga itu Allah Maha Tahu. Kalau dia mau maksud jahat, cerai aku sumpah aku misalnya. Misalnya wong cak metu omahe tak hai, wong iki jenengku kok misalnya. Itu kan maksud enggak baik. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Khabir, Allah Maha meneliti. Tapi kalau tak omongin cerai ngono apis ya gak sang tak wedeni tok misalnya. Itu juga Allah Maha Tahu. Tak cepet, ya cut apa kan? Lah sing apis terus api. Itu kan berarti tidak niat nyerai tapi hanya memberi pelajaran medeni tok, nggih.
Pemirsa, apa yang kita pelajari ini adalah bahwa kewajiban suami pada istri 2. Kalau kewajiban ada, maka haknya juga 2. Suami memimpin, suami tanggung jawab, yang kedua suami beri nafkah. Kewajiban istri taat, ya, lalu menjaga diri. Itu haknya suami. Kalau hanya istri, diberi nafkah, dibimbing. Jadi kalau hanya suami berarti kewajiban istri. Kalau kewajiban suami berarti haknya istri, diberi nafkah, disayang, diramut yang baik. Nah, para istri supaya menjadi orang yang taat pada Allah dan pada suami. Jangan jadi orang yang pemarah, yang suka menyakiti. Kadang-kadang kan istri yang napa jenenge kedukuran pawere. Ayo gini Cak, lakukan gini. Sama nih kok ngene gak beres misalnya. Nah itu kan kasihan suami, sesuai lah kayak ketek ketulup ngono. Pepleh. Jangan istri yang berada yang taat pada suami. Jangan sampai menjadikan orang tua suami kehilangan atau jatuh harga dirinya, hargai, karena itu salah satu bentuk dari kita taat kepada suami dan kepada Allah. Kemudian yang porek, yang ngambek tadi, jangan sampai porek keluar rumah. Makanya ada solusinya pisah ranjang, tapi di rumah, bukan pisah rumah, pisah ranjang, masih di rumah. Ya, jadi tidak ada kemaksiatan di luar. Nah, para suami kalau istri sudah taat baik, maka jangan dicari-cari untuk menyakiti. Jangan jahat pada istri, nanti dapat jahat dari Allah. Istri itu kelemak-kelemek tapi ya kuat ya. Kelemak-kelemek malati ya. Kadang-kadang suami banyak rezeki karena membahagiakan istri. Suami kerja, istri ndonga, sholat duha, 12 rakaat ndonga, rezeki Allah, Allahumma rezeki Allah, kata ya Allah. Lalu banyak rezeki, lalu naik pangkatnya, lalu itu kan doanya istri. Makanya jangan sakiti, nek sakiti gelo terus donga boleh elek. Gitu. Buah gak munggah pangkat diduk nek gak apa-apa buah kuno misalnya. Jadi sayangi istri kan memang kewajiban dari Allah dan juga berimbas baik untuk dirinya sendiri. Istri juga begitu, jangan sekali-kali melakukan dosa di luar suaminya. Qanitatun, kalau dalam ayat lain disebutkan bahwa istri harus DRS di rumah saja. Waqarna fi buyutikunna, dan diamlah di rumah kalian. Apa yang dilakukan? Yutla alaihim ayatillah, membaca atau dibacakan ayat-ayat Allah. DRS ngaji Quran itu oleh swarga, enggak kemana-mana, nanti sudah dicukup oleh suaminya. Kemudian selanjutnya kalau ada mulai pertengkaran suami istri, harus ada yang mendamaikan. Mungkin juga suami istri datang kepada mertua sini, mertua sana. Ini kalau Pak ngenten-ngenten Pak, terus mertua telepon-telepon ayo diberes anaknya dhewe ki ana apa ki putu-putu sakmono kae kok gegeran ae misalnya. Lalu mulai harus ada wafdun itu, delegasi, hakaman, orang yang menentukan hukum dari keluarga suami, keluarga istri. Tapi sebaiknya supaya ada lobby dulu. Nek mau terus piye, nek gak terus piye. Nanti dalam keluarga baik-baiknya yang mana. Meskipun keluarga itu punya damai, tapi nek gak dipisahno benjut sing wedok engkok misalnya, maka berarti keputusannya dipisahkan. Tapi kalau ada nanti usahanya untuk merukukan anaknya di ini suami, itu maka supaya tetap damai. Nanti kalau damai, pokoknya yatine wis niat taat Gusti Allah, maka dirukunkan oleh Allah. Kan Allah Maha Tahu, Maha Teliti. Semoga manfaat keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.